mulai itu tenggelamnya itu kan tahun 2000-an itu mah. Lama-lama itu ya kalau pasang hilang, nanti kalau surut kelihatan seperti itu. Tapi lambat laun tambah naik, tambah hilang. Dulu masih ada lahan untuk kita nyulo piting, seperti itu tambak-tambak masih banyak. Dan juga masih enak dulu di ujung sebelah sana itu masih ada seperti hutan kecil, Mas. Ada pohon-pohonnya, ada pohon pisang, ada pohon sembarang, ada semua tuh, Mas. Sampai sana makamnya. Ya pernah sih, Mas. Bahkan itu juga sering disinggung sih. Tapi apa daya, Mas, kalau kami orang kecil ini kan pasrah, Mas. Semarang. Siapa tak kenal dengan kota bersejarah dan penuh cerita ini? Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah ini terkenal juga dengan sebutan Kota Lumpia atau Kota Jamu. Bagian baratnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Demak. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Dan bagian utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai 13,6 km. Kondisi utara yang langsung menyentuh Laut Jawa ini membuat Semarang kerap mengalami pasang rob, hingga akhirnya mengakibatkan banjirop khususnya sekitar Semarang Utara. (23 Mei 2022 lalu, banjirop terparah merendam kawasan Tanjung Emas, Semarang. Ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 1,5 meter karena adanya tanggul yang jebol hingga adanya dugaan penurunan permukaan tanah. Kalau bicara penurunan muka tanah itu kan mungkin ya dari hasil beberapa penelitian itu mengatakan banyak sih ya, banyak penelitian, saya pikir penelitian terkait dengan land subsidence itu sudah dilakukan oleh banyak sekali peneliti gitu ya, mengatakan bahwa penurunan muka tanah itu sampai dengan kurang lebih 10 cm per tahun ya, 10, tapi kan itu bervariasi ya, ada yang mungkin masih rendah, tapi ada juga yang mungkin lebih dari 10 cm per tahun begitu loh. Jadi selama pembangunan di wilayah pesisir ini masih tinggi, ya selama itulah land subsidence akan terjadi. Maksudnya di rencana tata ruangnya oke lah, nggak masalah, tapi pengambilan air bawah tanahnya yang kemudian dihentikan atau tidak. Karena kan pembangunan pabrik, manufaktur dan sebagainya, termasuk yang Lami Cita kemarin itu kan mereka semua mengambil air bawah tanah. Air bawah tanah itu kan berarti kan akhirnya membuat tanah yang ada di bawahnya kan menjadi poros ya. Kalau poros itu kan berarti air yang dari laut itu kan akan masuk gitu loh. Akan masuk di poros. Jadi fungsinya seperti spons gitu loh, Mbak. Jadi dia akan nyerap air gitu ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya tinggi muka air. Pertama, bisa disebabkan oleh kecepatan angin, tinggi gelombang, durasi puncak pasang, hingga adanya pendangkalan laut hasil sedimentasi. Kalau kaitannya seberapa besar air pasang itu menimbulkan banjirop di suatu wilayah, itu tergantung dari topografi wilayah tersebut. Kebetulan untuk wilayah Semarang, topografi
pantainya itu landai, sehingga manakala ada air pasang, maka air tersebut cepat merambat ke daratan, sehingga menjadikan banjirop atau pesisir. Nah, 2015 sampai 2018 itu tren kenaikan pasangnya itu sekitar 25 sampai 30. Nah, 2018 sampai 20 itu sudah berkisar 30 sampai 40 cm. Yang sekarang data kami terakhir, kalau kita lihat dari tabel itu, per jam itu kisaran kenaikannya masih berkisar antara 35 sampai 40. Sampai sana makamnya. Nah, itu masih ada kelihatan mungkin pada ada yang masih tersisa. Kami di bawah sini, Pak. Iya, coba sini. Oh iya. Oh ini jelas Pak. Oh alah. Ini. Oh. Saya Dani, saya dari kecil Mas ya, dari mungkin sekitar umur berapa ya, wong kecil Mas, mungkin udah mulai dari lahir lah Mas, wong besar di sini juga sih Mas. Belum Mas, di sini dulu itu malah justru kita kalau kerja keseharian kan kita melaut Mas. Dulu masih ada lahan untuk kita nyulo piting, seperti itu tambak-tambak masih banyak. Dan juga masih enak dulu di ujung sebelah sana itu masih ada seperti hutan kecil Mas. Ada pohon-pohonnya, ada pohon pisang, ada pohon sembarang, kali ada semua tuh Mas. Malah sering saya berteduh ke situ. Tapi sekarang itu mulai tahun 2000-an udah hampir semuanya habis Mas. Habis sama air pasang itu. Kejadian itu rutin setiap tahun kan pasti air pasang naik terus. Walaupun itu berapa senti, mungkin kalau saya prediksi itu sekitar ya hampir 20-30 cm Mas setiap tahunnya. Dulu kan di sini kan juga ada jalan aspal Mas menuju sana ke Muara. Itu dulu juga bisa buat akses, kita enak lewatnya Mas. Ya sekitar tahun 2000-an sudah habis, nggak bisa buat lewat. Aksesnya pakai perahu Mas kebanyakan. Tahun ini yang terparah Tambarjo Mas. Ya juga barengan sama tembok jebol yang ada di pelabuhan itu, pas barengan seperti itu. Nah, 5 tahun ke depan habis Tambarjo kalau nggak ada penanggulangan. Ya pernah sih Mas. Bahkan itu juga sering disinggung sih. Tapi apa daya Mas, kalau kami orang kecil ini kan pasrah Mas. Ya kita sebenarnya sudah punya unek-unek, sudah kita sampaikan. Dan unek-uneknya itu kan penanggulangan masalah tentang banjirop ini Mas. Ya belum ada sih Mas, respon apa-apa belum sih. Kalau pertemuan dulu-dulu ada Mas, tapi kalau membahas tentang banjirop belum ada. Belum ada sama sekali. Oh ya, yang namanya rob itu menjadi persoalan klasik daerah pesisir termasuk Semarang. Kami makanya melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi persoalan rob banjir, mulai dari penyelesaian wilayah drainase timur, ada normalisasi banjir kanal timur, sistem tenggang, sistem seringin,
kemudian penutupan Muara Banger, itu bagian-bagian kita mengatasi rob di Kota Semarang. Kemudian juga bagaimana dalam tahun ini wilayah Tambak Lorok itu akan dibuat namanya sabuk pantai dengan bantuan Kementerian PUPR. Itu juga untuk mengatasi rob di wilayah Tambak Lorok di Kelurahan Tanjung Mas. Tapi yang terjadi di tanggal 23 kemarin kan memang prosesnya belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pasang robnya sangat tinggi. Menurut catatan BMKG pada tanggal 23, 24, 25 itu ketinggian air laut itu sampai 2,1 meter. Dengan ombak yang juga sangat luar biasa itu ya, tekanan dan ketinggiannya. Kalau penurunan air tanah yang akan kami lakukan adalah segera membuat tim gabungan, terutama untuk bisa merubah pemakaian air tanah itu menjadi suplai air bersih dari PDAM. Dulu sekali kita mungkin tidak terlalu masif ya, karena suplai air bersih dari PDAM masih jauh dari cukup gitu. Tapi sekarang ini kita sudah oversupply, artinya nanti ada tim dari provinsi. Kenapa provinsi yang bisa melakukan penindakan terkait penegakan aturan pemakaian air tanah kan provinsi. Ya kalau mungkin kalau harapan kita semua Mas ya secepatnya sih Mas, masalah penanggulangan air rob ini Mas segera ditanggulangi. Karena kan juga nelayan sebagian besar Mas itu kan kehidupnya di tepi-tepi pantai, bahkan kita juga melaut. Kalau nggak segera ditanggulangi, mungkin kalau saya bicara Tambarjo aja Mas ya, mungkin kalau 5 tahun ke depan mungkin kita sudah bingung Mas mau tempat tinggal di mana. Saya prediksi 5 tahun ke depan pasti tenggelam. Itu pasti kalau nggak segera ditanggulangi. Sebenarnya sih harapan saya ke anak-anak saya Mas, jangan seperti saya lah. Harapan saya seperti itu. Mungkin generasi ini kan jangan sampai berturut-turut terus lah Mas.